Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang satu ayat yang akan merubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita, bagaimana cara kita mempelajari firman. Ya, kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di ayat pertama ini, Paulus berkata bahwa aku mau mengingatkan kamu akan berita Injil. Ya, berita Injil atau firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ada 66 kitab, itu tidak cukup hanya dibaca satu kali, tidak cukup hanya dilihat satu kali, tidak cukup hanya didengar satu kali, tetapi dikatakan di situ, aku mengingatkan kamu. Artinya ini harus diingatkan berulang-ulang, berkali-kali, ya. Kalau kita pelajari di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca ayatnya, di situ dikatakan, apabila kamu berjalan, apabila kamu berbaring, ceritakanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kita perlu mengulang-ulang berkali-kali mempelajari firman? Karena manusia kadang itu kalau cuma sekali, dua kali sering lupa, tidak sampai membekas di hati. Ini maksudnya Paulus, Bapak Ibu. Waktu kita membaca firman Tuhan yang adalah kertas atau buku ini, kita harus baca berulang-ulang sampai firman ini benar-benar masuk di dalam hidup kita. Yang pertama adalah masuk di dalam pikiran kita, ya. Akan menghasilkan apa? Pengetahuan. Kita akan menjadi orang-orang yang tahu firman, ya. Tidak mudah disesatkan, ya. Tetapi tahu firman saja tidak cukup. Karena orang tahu firman, banyak orang yang tahu firman, banyak hamba Tuhan yang tahu firman, tetapi tidak pernah melakukan firman. Contohnya adalah siapa? Ahli-ahli Farisi, Bapak Ibu, ya. Ahli Farisi sangat tahu firman. Mereka mengenal firman, tapi cuma sampai di pikiran, cuma sampai di otak saja. Itu cuma sebagai pengetahuan, bukan pengenalan. Tahu Tuhan dan kenal Tuhan itu berbeda, ya. Jadi firman Tuhan bukan hanya dalam bentuk kertas yang kita baca saat ini, tetapi harus masuk yang pertama di mana? Di pikiran kita. Terus bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi lebih dalam lagi Tuhan mau firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Kalau saya sebut manusia itu seperti bait suci Allah, ya. Ada ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus, ya. Anggap saja tubuh kita yang di luar ini yang kelihatan mata, ya. Ada mata, telinga, mulut, itu anggap saja itu sebagai pelataran, ya. Pada waktu kita membaca firman, itu kita masih di dalam pelataran. Pelataran ruang kudusnya Tuhan, ya, bait sucinya Tuhan. Tetapi kita tidak cukup hanya di pelataran, harus masuk lebih dalam lagi kemana? Ruang kudus, ya. Masuk di dalam ruang kudus, yaitu masuk ke pikiran kita. Kita mengerti firman tersebut, ya. Kita mengetahui maksud firman tersebut. Tetapi bukan hanya sampai masuk ke ruang kudus. Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi ke ruang maha kudus, ya. Yaitu di dalam hati kita yang terdalam. Karena hanya di ruang maha kudus ada perjumpaan ilahi dengan Tuhan di sana. Ada perubahan ilahi terjadi di sana. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, Musa ketemu Tuhan di ruang maha kudus, ya. Jadi firman ini kita
bukan hanya bisa membaca saja dalam bentuk buku, tetapi waktu kita membaca firman harus masuk ke dalam pikiran kita. Menjadi pengetahuan, kita mengenal firman, kita tahu firman. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal firman. Kita harus tahu firman. Orang yang mengenal firman. Tetapi lebih dalam lagi, Tuhan mau firman itu bukan hanya sampai di pikiran kita, tetapi masuk ke hati kita yang paling dalam. Sampai firman itu menjadi daging, menyatu dengan hati kita, menyatu dengan hidup kita. Firman itu tergores di hati kita, membekas begitu dalam. Hati kita tergores oleh firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi rema di dalam hati kita atau roh kita. Nah, kalau firman itu sudah masuk ke hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu, percayalah, apa yang sudah masuk di hatimu itu akan keluar dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata bahwa dari dalam hati timbul segala keserakahan, persinahan, percabulan, dan segala macam. Apa yang di dalam hati kita akan termanifestasi keluar. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan dan itu masuk ke hati kita yang paling dalam, tergores di hati kita, menyatu dengan hati kita, maka apa yang ada di hati kita akan termanifestasi keluar. Artinya apa? Akan termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, ya. Mendengar itu masih masuk di dalam ruang pelataran, tetapi kita akan melakukan firman. Kita masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Jadi hari ini saya ingin membagikan Bapak Ibu, pelajari firman. Bukan hanya membaca ya. Kalau kita cuma membaca buku ini tanpa masuk ke pikiran dan hati kita, firman ini saya jamin tidak akan mengubah hidupmu. Ini cuma buku Alkitab, tulisannya cuma 66 buku dalam bentuk kertas. Itu cuma masuk ke pelataran bait suci. Tetapi pada waktu kita membaca buku, yaitu firman Tuhan ini, pastikan firman ini masuk ke tahap yang kedua, masuk ke pikiran kita. Kita mengerti firman tersebut, kita mengerti maksudnya, menjadi pengetahuan sehingga kita tahu firman. Dan bukan hanya itu saja, pada waktu kita membaca firman Tuhan, mari pastikan firman itu menjadi rema di hatimu, tergores di hatimu, membekas di hatimu, sampai firman itu menjadi daging. Itu terpatri menjadi satu di dalam hatimu. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ada di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja kamu akan menerima. Di situ dikatakan apabila aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu. Maksudnya apa? Firman kertas yang 66 kitab ini masuk ke hati kita yang paling dalam, tergores, benar-benar terpatri dan menyatu dengan hati kita. Maka firman Tuhan berkata, bila firmanku ada di hatimu, minta apa saja Tuhan akan berikan. Masalahnya banyak kita anak Tuhan, firman Tuhan hanya menjadi buku yang ada di luar, yang cuman kita baca, cuman kita lihat, cuman kita dengar, tanpa masuk ke dalam pikiran kita dan masuk lebih dalam lagi ke hati kita. Mari malam hari ini Bapak Ibu, pastikan pada waktu kita membaca firman Tuhan, pastikan firman ini bukan hanya dalam bentuk buku. Pastikan itu masuk ke pikiran kita. Pastikan itu masuk ke dalam hati kita yang terdalam, yang akan menjadi rema dalam hidup kita. Itulah yang akan memberi makanan buat roh kita. Kenapa banyak anak Tuhan yang lemah? Kenapa banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak kuat, mudah goncang, mudah stres, mudah galau? Karena firman itu tidak ada di dalam hatinya. Firman itu di luar dirinya.
hanya dalam bentuk kertas dan buku ini. Tetapi kalau firman itu masuk ke dalam hatinya yang paling dalam, firman itu akan keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termanifestasi lewat perkataan, lewat perbuatan, itu akan termanifestasi. Ya. Jadi malam hari ini yang saya mau bagikan, satu ayat yang akan merubah paradigma kita dalam membaca firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, waktu kita membaca firman Tuhan, itu bukan hanya loh-loh batu atau cuman kertas yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pastikan firman ini menjadi loh-loh hati, terpatri di hati kita, yang akan menjadi makanan rohani, nutrisi rohani buat roh kita, sehingga kita semakin kuat dari hari ke hari, semakin mengenal Tuhan. Pastikan dalam saat teduhmu tiap hari, firman ini bukan hanya dibaca, tetapi masukkan ke dalam pikiran kita, sampai kita mengalami perubahan paradigma, pola pikir kita harus sesuai dengan firman, dan lebih dalam lagi masukkan ke dalam hatimu, yang akan merubah kehidupanmu, dan akan mengalami transformasi melalui firman Tuhan. Hatimu akan diperbaharui oleh firman, dan engkau akan mengalami transformasi besar-besaran mulai dari hati, karena hati adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Hati kita adalah pelitanya Tuhan. Jika hatimu bersih, dibersihkan oleh firman. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Dan hatimu ini akan disucikan, bukan hanya oleh darah Yesus, tetapi engkau akan terus dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan yang masuk ke dalam hatimu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Amin.